Tahukah kalian riset 2018 menunjukkan 93% anak usia dini di Indonesia mengalami gigi berlubang, bahkan 17,4% penduduk memiliki karies atau masalah gigi permanen. Fakta yang sangat mengejutkan, bukan? Saya Hanum Bayu Satria dari SMA Negeri 1 Ponorogo dengan bangga mempersembahkan Gosip, gebrakan optimalisasi kesehatan gigi pada anak, rancang bangun aplikasi edukasi untuk ibu-ibu demi mewujudkan 2030 Indonesia bebas karies gigi. Fankari 2004 dalam Kaurian 2008 menjelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Pengetahuan ibu yang merupakan orang terdekat dengan anak dalam pemeliharaan kesehatan gigi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku anak di kemudian hari. Berdasarkan hasil studi survei kesehatan rumah tangga atau SKRT tahun 2013 menunjukkan angka kejadian masalah kesehatan gigi dan mulut mengalami kenaikan yang signifikan terjadi pada anak usia 3-5 tahun sebesar 81,2%. Di Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan prevalensi karies aktif dari 47,8% pada 2007 naik menjadi 50,8% pada 2013. Beberapa masalah tersebut, Kementerian Kesehatan mencanangkan program Indonesia Bebas Karies yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2019 tentang Komite Kesehatan Gigi dan Mulut yang bertugas diantaranya membantu Kementerian Kesehatan dalam menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya kesehatan gigi dan mulut, melakukan advokasi, melakukan monitoring dan evaluasi, dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah terkait pelaksanaan upaya kesehatan gigi dan mulut. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi edukasi yang dapat membantu orang tua memantau kesehatan gigi dan mulut pada anak. Kedua, bagaimana aplikasi Gosip ini bisa menjadi jawaban dari masalah karies pada anak. Tujuan penelitian, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua adalah menyediakan aplikasi edukasi yang dapat dioperasikan di perangkat mobile sehingga memudahkan orang tua dalam memantau kesehatan gigi dan anak. Kerangka ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas dan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mempelajari literatur. Pada penelitian ini dipelajari literatur yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, pengumpulan data. Metode yang digunakan plus adalah observasi dan wawancara. Ketiga, analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan. Keempat, desain dan perancangan sistem. Pada tahun plus menggunakan metode pemodelan UML atau Unified Modeling Language dan merancang sistem antarmuka. Kelima, implementasi yang dilakukan sesuai dengan desain rancangan antarmuka aplikasi yang akan dibangun. Keenam, pengujian dilakukan untuk mengetahui kelayakan aplikasi. Analisis sistem digunakan untuk identifikasi dan evaluasi sistem. Analisis kebutuhan untuk kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan analisa kebutuhan non-fungsionalnya, software untuk pembuatan menggunakan SO Microsoft Windows 7, Eclipse, dan Android SDK, ADT atau Android Development Tools, dan JDK Java Development Kit. Desain sistem secara global menggunakan UML atau Unified Modeling Language agar mudah memindahkan konsep yang dirancang ke dalam bentuk program. Perancangannya digambarkan dalam bentuk use case diagram, kemudian class diagram yang menggambarkan sistem dari segi pendefinisian menu, dan yang terakhir adalah activity diagram yang menggambarkan aktivitas-aktivitas pengguna. Memasuki rancangan antarmuka sebelum aplikasi menuju ke menu utama, tampilan yang pertama muncul yaitu splash screen. Halaman splash screen muncul saat pertama kali user membuka aplikasi pada device. Rancangan splash screen dapat dilihat pada gambar paling kiri. Selanjutnya memasuki layar menu utama akan ditampilkan 5 menu yaitu menu berita, konsultasi, riwayat, grafik kesehatan gigi, dan lampu info. Pada slide dapat dilihat rancangan antarmuka pada aplikasi Gosip. Pada tampilan antarmuka menu utama, pengguna yang ingin membaca berbagai informasi mengenai kesehatan gigi, cek info tentang kesehatan gigi, bisa langsung menekan menu berita yang di dalamnya terdapat berbagai artikel maupun berita yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, antarmuka menu konsultasi akan tampil jika pengguna memilih menu konsultasi. Pada bagian ini, user bisa langsung melakukan diskusi dan berinteraksi secara daring dengan dokter gigi yang dipilih untuk berkonsultasi mengenai permasalahan gigi dan mulut. Tentunya privasi pengguna dapat dipastikan terjaga dengan baik. Pada gambar selanjutnya dapat dilihat desain antarmuka dari info pop-up yang berguna untuk mengingatkan pengguna sekaligus memberikan tugas dan informasi yang dikemas secara ringkas dan menarik. Dengan adanya fitur info pop-up ini, orang tua bisa mengingatkan putra-putrinya untuk menggosok gigi, menghindari makan makanan manis, dan lain sebagainya, yang tentunya sangat bermanfaat untuk mengontrol kesehatan gigi dan mulut anak. Menurut riwayat digunakan untuk menampilkan list view atau daftar pengecekan gigi yang telah dilakukan di klinik kesehatan atau puskesmas. Dapat dilihat tampilan riwayat ini dapat dicek secara berkala sekaligus sebagai tracking perkembangan dan dari kesehatan gigi anak sehingga kondisi gigi bisa terpantau secara maksimal. Terdapat juga menu grafik kesehatan gigi yang apabila ditekan akan menampilkan hasil pemeriksaan gigi anak yang sudah dikemas secara sederhana sehingga orang tua bisa paham dan melakukan pembiasaan di rumah secara baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menu lambi info yang berguna sebagai forum diskusi antara pengguna aplikasi Gosip bersama dokter gigi sehingga informasi yang didapatkan bisa sesuai dan terpercaya. Selain itu,
Di dalam menu ini terdapat bot yang akan membantu dokter gigi memvalidasi informasi-informasi yang sedang didiskusikan. Dalam implementasinya, perlu adanya jalan kemitraan agar aplikasi ini berkembang dan berjalan secara maksimal, seperti melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Komite Kesehatan Gigi dan Mulut yang berperan untuk merekomendasi aplikasi Gosip sebagai salah satu langkah penyuksesan Indonesia Bebas Karies Gigi 2030. Pemerintah daerah yang berperan membantu mensosialisasikan penggunaan aplikasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, puskesmas maupun klinik kesehatan yang berperan memaksimalkan adanya aplikasi ini sekaligus sebagai sumber data pada aplikasi, dan tentunya perusahaan IT di bidang pengembangan aplikasi yang berperan besar untuk mengembangkan sekaligus menjadi mitra utama agar aplikasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Diperlukan juga adanya analisis SWOT untuk memantaukan sekaligus evaluasi dari aplikasi. Kelebihan aplikasi Gosip ini adalah dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat, memiliki desain tampilan yang mudah dan sederhana. Kelemahan aplikasi ini membutuhkan pendataan secara berkala dan membutuhkan memori yang cukup besar. Aplikasi Gosip memiliki kesempatan yang besar karena belum banyak aplikasi serupa dan aplikasi dapat digunakan oleh semua pengguna. Sedangkan untuk ancaman, aplikasi semacam ini sangat rawan imitasi dan kurangnya minat masyarakat. Dan ketika aplikasi ini berhasil diimplementasikan, tentunya akan membawa banyak manfaat. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah, seperti program Indonesia Bebas Karies Gigi 2030 bisa terwujud dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Manfaat untuk masyarakat, mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kesehatan gigi, meningkatkan kebolehan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman terkait kesehatan gigi dan mulut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran serta akses informasi berpengaruh pada tingkat kesehatan gigi. Berdasarkan fakta bahwa 77% masyarakat Indonesia gemar menggunakan aplikasi edukasi, maka penulis berpikir bahwa aplikasi online cukup efektif digunakan sebagai sarana edukasi. Dan ketiga, ada aplikasi Gosip memiliki fitur-fitur yang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap kesehatan gigi dan mulut, bisa membantu mewujudkan program Indonesia Bebas Karies Gigi 2030. Dan akhirnya, maka disinilah saya mengajak kita semua untuk ikut mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Bebas Karies 2030. Terima kasih.